Keributan sempat terjadi antara pemilik rumah dan aparat gabungan saat eksekusi rumah dilakukan di kota Ternate, Maluku Utara. Pemilik rumah bersama dengan keluarga berusaha menghadang petugas pengadilan negeri Ternate yang hendak mengeksekusi 4 rumah. Mereka tak rela petugas mengambil alih rumah yang telah ditempati selama ini. Setelah melakukan mediasi yang panjang dengan pemilik rumah, akhirnya satu persatu rumah berhasil dieksekusi. Perabotan pemilik rumah dikeluarkan dengan sukarela sebelum penggusuran dilakukan. Putusan pengadilan atas sengketa lahan ini sudah sejak tahun 1996, namun beberapa kali mengalami hambatan eksekusi. Namanya konstatering, pencocokan objek kalau dalam bahasa Indonesia. Setelah dilakukan pencocokan objek, ternyata yang dieksekusi hanya cukup, menurut pemohon cukup 4 pembongkaran. Sebelumnya pihak pengadilan telah memberikan peringatan kepada pemilik rumah untuk melakukan pengosongan rumah, namun tidak diindahkan oleh pemilik rumah. Eksekusi lahan sebelumnya berjumlah 9 rumah, namun karena pertimbangan pemohon, petugas hanya melaksanakan eksekusi terhadap 4 rumah. Dari Ternate, Maluku Utara, Ismail Sangaji, iNews melaporkan. Selamat malam, apa kabar pemirsa? Rusuh eksekusi 4 rumah warga di Kelurahan Kalumpang, Ternate, Maluku Utara menjadi pembuka jumpa kita di iNews Prime. Kami juga akan menguji benarkah pernyataan Anies Baswedan bahwa pembangunan jalan era Presiden SBY lebih baik dibandingkan era Presiden Jokowi. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan iNews Prime. Pemirsa, Menko Polhukam Mahfud MD siang tadi menghadap Presiden Joko Widodo dalam rangka penetapan tugas sebagai PLT Menkominfo menggantikan Joni Plate. Sementara itu, pemerintah tetap mengupayakan berlanjutnya proyek Base Transceiver Station atau BTS untuk wilayah terdepan, terpencil dan tertinggal. Dianggap benar yang sudah terjadi. Menko Polhukam Mahfud MD Senin siang menemui Presiden Joko Widodo dalam penetapan tugas PLT Menkominfo menggantikan Joni G. Plate pasca ditetapkan sebagai tersangka proyek menara BTS 4G Bakti Kominfo. Mahfud menuturkan proyek pembangunan BTS 4G Kemenkominfo telah berlangsung sejak tahun 2006 dan bermasalah pada tahun anggaran 2020. Proyek senilai 28 triliun rupiah itu diminta dicairkan terlebih dahulu sebesar 10 triliun rupiah. Mahfud MD sempat memberikan teguran dan mengatakan target proyek yang harusnya selesai pada tahun 2021, namun pihak Kemenkominfo meminta perpanjangan hingga Maret 2022. Menurut Mahfud, dana pembangunan tower sebesar 10 triliun rupiah, namun dikorupsi 8 triliun rupiah. Rencana pembangunan tower sebanyak 4.200 tower, namun dari laporan hanya 1.200 tower yang telah selesai pengerjaannya. Setelah melalui pemeriksaan satelit, laporan pembangunan hanya ada 958 tower. Sementara itu, pemerintah tetap melanjutkan proyek Base Transceiver Station untuk wilayah terdepan, terpencil dan tertinggal sebagai bagian dari strategi kebijakan nasional di bidang komunikasi dan informasi. Lalu dilaporkan sekitar 1.100 tower dari 4.200 yang ditargetkan. Itu 1.100 tower dilaporkan jadi sesudah diperiksa melalui satelit yang ada itu 958. Dari 958 itu tidak diketahui apakah itu benar bisa digunakan atau tidak, karena sesudah diambil 8 sampel, dari itu semuanya tidak ada yang berfungsi sesuai dengan spesifikasi. Tetapi diasumsikan dulu bahwa itu benar. Nah, dan itu nilainya hanya sekitar 2,1 T. Sehingga masih ada penyalahgunaan dana atau ketidakjelasan dana yang tidak dipertanggungjawabkan dan nanti harus dipertanggungjawabkan di pengadilan.
Sebelumnya diketahui Kejaksaan Agung telah menetapkan Menteri Kominfo Johnny G. Plate sebagai tersangka atas kasus dugaan korupsi proyek BTS 4G Bakti Kominfo yang merugikan negara hingga 8 triliun rupiah. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, Kejaksaan Agung masih mendalami aliran dana dari kasus korupsi pengadaan tower BTS 4G yang melibatkan mantan Menteri Kominfo Johnny Plate. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana menjelaskan saat ini penyidik masih mendalami aliran dana dari kasus dugaan korupsi pengadaan BTS 4G senilai 8 triliun rupiah. Kejaksaan juga belum bisa memastikan dana hasil korupsi tersebut mengalir kemana saja ataupun ke partai politik. Penyidik hari ini juga memeriksa 6 tersangka dalam kasus tersebut termasuk mantan Menkominfo Johnny Plate. Jangan gerak, Bang Kampeng. Hari ini termasuk beliau yang kita periksa. Saya tidak tahu apakah statusnya beliau sebagai saksi terhadap perkara yang lain yang sudah kita tetapkan sebelumnya, apakah sebagai tersangka untuk dirinya sendiri. Adanya Johnny juga diperiksa hari ini, Pak? Hari ini kami belum mendapatkan data untuk beliau ya. Yang ada 5, ASL, AF, MFM, RNW, MT, sama FM. Untuk aliran dana Kejagung akan menyelidiki ke parpol. Kita masih dalam proses penyidikan. Apapun bisa dilakukan oleh penyidik. Karena perkaranya menyangkut kerugian negara yang begitu besar, tentunya juga itu juga akan dilakukan pendalaman. BTS Bakti bermasalah, warga desa Natakoli, Kecamatan Mapitara, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur kesulitan mengakses sinyal internet. Proyek pembangunan menara infrastruktur Base Transceiver Station Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informatika atau Bakti Kementerian Komunikasi dan Informatika bermasalah, menyebabkan masyarakat daerah terpencil semakin menderita. Seperti yang dialami masyarakat desa Natakoli, Kecamatan Mapitara, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Keberadaan menara BTS Bakti tidak berfungsi bagi warga di desa mereka. Internet masih susah diakses. Menara BTS Bakti milik Kementerian Komunikasi dan Informatika dipenuhi semak belukar karena tidak dirawat. Sebagian bangunan pun sudah mulai rusak. Warga desa yang ingin mendapatkan sinyal internet, mereka harus menempuh perjalanan 2 km untuk bisa menangkap sinyal internet dari menara Telkomsel di desa tetangga. Telah sampai pemasangan semua. Setelah mereka datang pasang satelit apa semua dengan dia punya itunya bisa digunakan, tapi jaringannya itu susah, kadang bagus, kadang tidak. Jadi kalau memang kadang kami punya di kompleks ini ada informasi penting, itu kami kalau memang di sininya kurang bagus, kami harus lari ke aset desa punya wifi di bawah. Kalau memang di bawah juga lampunya mati, kami harus larinya ke Habibollah, baru kami bisa dapat informasi. Berapa jauh itu? Sekitar 2 kilo. Warga berharap pada pemerintah agar membangun jaringan internet di wilayah itu untuk memudahkan akses masyarakat agar bisa berkomunikasi dengan jaringan internet baik. Dari Sika, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Prihatin terhadap kondisi jalan yang sempit dan berlumpur, seorang warga dari Desa Lebo, Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, rela kucurkan dana pribadi untuk perbaiki jalan kabupaten tersebut. Aksi pria tersebut viral di media sosial karena membangun jalan lebih bagus dan lebar sehingga nyaman dilintasi. Prihatin terhadap kondisi jalan yang sempit dan berlumpur manakala turun hujan. Seorang warga dari Desa Lebo, Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Seorang pria menggunakan uang pribadinya untuk memperbaiki jalan tingkat kabupaten yang sempit dan sangat membahayakan khususnya saat berpapasan. Pria tersebut ialah HB Rasiman. Pria berusia 53 tahun tersebut adalah warga Desa Lebo Gringsing, Batang, kini menjadi buah bibir warga. Tak main-main, proses pelebaran jalan dengan cor beton sepanjang sekitar 10 km. Lebar jalan sebelumnya hanya 3 meter menjadi lebar 5 meter. Proses pengerjaan dengan memberdayakan masyarakat melalui kerja bakti. Agar pengerjaan bisa lebih cepat, menggunakan alat berat dengan meminjam milik Dinas PUPR untuk meratakan lantai. Memang saya setiap merasa berpapasan, saya merasa kesulitan. Dengan tukang sayur, tukang bakso, tukang somai itu selalu
saya harus memberhentikan mobil karena nggak bisa berpapasan. Emang kondisinya jalan selama ini seperti apa, Pak? Cuma 3 meter, kepotong mobil saja 2 meter, ayo habis sih Mas. Gitu. Terus apa yang dilakukan dari jenengan sendiri ini, Pak? Nah ini akhirnya ya saya udah matur sama Pak Kades, mohon izin nih gimana rembukan sama perangkat desa. Kalau kita lebarkan dengan swadaya sendiri, bekerja sama dengan saya, ini ya gotong royong, masyarakatnya juga sing bagian duduk, mengelupas tanahnya saya yang ngecor gitu. Jalan kabupaten ini menghubungkan 4 desa, yakni Desa Lebo, Gringsing, Krengseng, dan Plelen. Saat ini makin ramai, terlebih digunakan untuk akses pendidikan, jalur ekonomi, dan menuju ke proyek strategis nasional KITB. Sementara itu, pihak pemerintah Desa Lebo sendiri tidak bisa berbuat banyak atas usulan-usulan warga terkait keluhan kerusakan dan sempitnya jalan selama ini, karena harus mengikuti regulasi yang berlaku. Dari Batang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno melaporkan. Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi mencopot Kadis PUPR Sumatera Utara usai Presiden Joko Widodo melakukan peninjauan jalan rusak di Sumatera Utara. Kadis PUPR dicopot karena dinilai kerjanya kurang memuaskan. Usai Presiden Joko Widodo meninjau jalan rusak di Sumatera Utara beberapa waktu lalu, Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi mencopot Bambang Pardede dari jabatannya sebagai Kepala Dinas PUPR Sumatera Utara. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Sumatera Utara yang sebelumnya dikepalai Bambang Pardede sedang menangani mega proyek tahun jamak senilai 2,7 triliun rupiah. Mega proyek ini meliputi pembangunan jalan sepanjang 450 km, 380 meter jembatan, dan 71 km saluran air yang dimulai pada tahun 2022 dan ditargetkan selesai Desember 2023. Edi Rahmayadi menyatakan pencopotan jabatan Kadis PUPR berkaitan dengan kinerjanya yang tidak memuaskan. Namun Edi tidak menjelaskan kinerja seperti apa yang dimaksud. Beliau memang mungkin ada kesulitan dan memang tuntutan tugas yang begitu berat, dan beliau katakanlah beliau tak mau masalah kinerja sehingga beliau meletakkan jabatannya. Ya, tak usah terlalu dipolitisir. Ini masalah kinerja untuk kesejahteraan rakyat. Sementara itu untuk jalan provinsi yang mencapai 3.005 km, 340 km dalam keadaan rusak dan memerlukan perbaikan. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, Anies Baswedan menyinggung dan membandingkan data pembangunan jalan di era Presiden Joko Widodo dan Susilo Bambang Yudhoyono. Anies menyinggung Jokowi hanya unggul di pembangunan jalan tol, bukan jalan nasional yang gratis untuk masyarakat. Bakal calon presiden yang diusung Partai Nasdem, Anies Baswedan menyinggung data pembangunan jalan era Presiden Joko Widodo dan Susilo Bambang Yudhoyono. Anies menilai Jokowi kalah banyak dalam pembangunan jalan nasional yang merupakan jalan gratis bagi masyarakat selama menjabat 9 tahun dibandingkan pencapaian SBY sebelumnya. Menurut data Badan Pusat Statistik, per 2004 ada 372.928 km jalan nasional, terdiri dari jalan negara sepanjang 34.628 km, jalan provinsi 40.125 km, dan jalan kabupaten atau kota sepanjang 298.175 km. Tahun tersebut merupakan tahun pertama era SBY sebagai presiden dimulai. 10 tahun kemudian di tahun 2014, jumlah jalan nasional bertambah menjadi 517.753 km, terdiri dari jalan negara sebanyak 46.432 km, jalan provinsi 53.528 km, dan jalan kabupaten atau kota sepanjang 417.793 km. Dengan data tersebut, artinya selama 10 tahun terakhir ada penambahan total jalan nasional sebanyak 144.825 km. Bila di rata-rata per tahunnya, ada sekitar 14.482 km jalan nasional yang berhasil dibangun SBY.
Sementara itu data terakhir BPS hingga 2021 jalan nasional bertambah 546.116 km, jalan negara bertambah sepanjang 47.017 km, jalan provinsi 54.551 km, dan jalan kabupaten atau kota sebanyak 444.548 km. Dengan data tersebut, Jokowi hanya berhasil menambah jalan nasional sepanjang 28.363 km. Artinya, per tahunnya Jokowi mampu menambah 3.545 km jalan nasional. Namun, panjang jalan nasional era pemerintahan Jokowi masih bisa bertambah karena belum ada data tahun 2022, 2023, dan 2024. Baik itu data Kementerian PUPR maupun BPS. Apalagi pemerintahan Jokowi juga belum usai dan tengah digenjot pengejaran jalan nasional di berbagai wilayah Indonesia. Sementara itu, terkait jalan berbayar yang disinggung Anies, sejak Jokowi menduduki jabatan sebagai presiden sampai sekarang sudah ada jalan tol baru terbangun sepanjang 1.848,1 km. Sementara di zaman pemerintahan SBY membangun jalan tol sepanjang 189,2 km. Namun, Anies juga menyinggung prestasi pembangunan jalan tol tersebut. Menurut Anies, yang dibutuhkan masyarakat untuk pemerataan ekonomi adalah jalan nasional yang gratis untuk dilewati masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita akan bahas mengenai polemik terkait data jalan tersebut. Sudah bergabung bersama kami Bung Yusuf Lakaseng selaku Ketua DPP Partai Perindo dan juga Henry Satrio selaku analis komunikasi politik. Assalamualaikum, selamat malam Bapak-Bapak. Ya, Waalaikumsalam. Selamat malam Pak Yusuf. Selamat malam. Ya, Pak Henry Satrio. Saya ke Bang Yusuf. Bang Yusuf, apa yang disampaikan oleh Anies itu kemudian berbalas dengan kritik data yang dianggap tidak utuh yang dimiliki oleh Anies Baswedan. Bagaimana Anda menjelaskannya? Ya, saya kira TGB mencoba untuk melengkapi ya data Pak Anies. Biar sebagai calon presiden itu kan harus fair. Yang kedua, ya harus perfect ya, datanya harus diungkap dengan benar. Kan calon presiden, jadi harus tampil perfeksionis di depan publik. Nah, ada yang kurang, ada yang dirasa oleh Tuan Guru Bajang, makanya dikoreksi. Kan Anies mau menyampaikan bahwa sesungguhnya kesan yang mau dibangun adalah Pak Jokowi ini tidak berpihak kepada rakyat karena jalan tidak berbayar yang dibangun sedikit, yang banyak dibangun jalan tol gitu ya. Ini menurut saya juga agak unik-unik gimana gitu ya, seorang mantan rektor, sarjana ekonomi mestinya komprehensif lah ilmu ekonominya. Masa jalan tol misalnya yang dibangun begitu panjang oleh Pak Jokowi sampai saat ini seperti data iNews 1.800 bukan untuk rakyat. Itu kan untuk perbaikan ekonomi kita agar apalagi jalur logistik kita menjadi lancar dan efisien gitu loh. Itu juga untuk kemajuan ekonomi. Nah, Tuan Guru Bajang mencoba memasukkan bahwa jalan desa yang dibangun oleh Jokowi itu sangat panjang gitu ya. Ada 316.000 kilometer. Itu harusnya juga dihitung karena itu dinikmati oleh masyarakat desa, meningkatkan perekonomian masyarakat desa. Jadi saya kira mestinya setelah mendengar pernyataan Tuan Guru Bajang itu, Pak Anies menelpon Pak TGB tuh mengucapkan terima kasih sudah dilengkapi datanya. Saya kira begitu, Pak Abraham. Gimana tanggapan Anda, Bung Hensat? Ya, saya rasa membandingkan masing-masing pemimpin kita melalui apa yang dihasilkan pembangunan itu merupakan awal yang baik dari sisi pertarungan gagasan ya. Dan apa yang disampaikan oleh TGB melengkapi data yang disampaikan oleh Mas Anies juga baik gitu ya. Pada saat bicara, kalau saya tidak salah, Mas Anies itu mengangkat tentang ketidakadilan sosial dan tentang kesetaraan yang harusnya bisa diwujudkan di pemerintahan Pak Jokowi. Jadi memang perbandingan dari pembangunan ini, kenapa saya katakan harus apple to apple, harus dikaji secara keseluruhan. Jadi betul Pak Yusuf tadi mengatakan, jadi kalaupun kemudian datanya harus dilengkapi, ya minimal juga ada pernyataan atau dilengkapi datanya bahwa ada undang-undang desa pada saat tahun 2015 yang disahkan sehingga memudahkan
desa melakukan pembangunan atau APBN yang digelontorkan untuk desa. Sedangkan pada saat zaman Pak Jokowi atau Pak SBY itu undang-undang desanya belum ada. Gini rasio Pak Jokowi lebih baik dibandingkan Pak SBY, walaupun hutang yang dilakukan atau dibebankan kepada rakyat oleh Pak Jokowi itu sekitar 7.700-an kalau saya tidak salah, atau 7.000-an triliun. Nah itu memang jauh sekali dengan hutang pada saat zaman Pak SBY. Tapi dengan ini rasio yang ada, dengan biaya 2.700-an triliun untuk pembangunan infrastruktur Pak Jokowi dibandingkan Pak SBY 824,8 triliun, memang jauh perbandingan. Jadi menurut saya apa yang disampaikan oleh Tuan Guru Bajang baik dan harus lebih komprehensif. Mas Abraham, tadi Pak Yusuf sudah menjelaskan lebih jauh, tapi memang sulit sekali membandingkan apple to apple karena memang ada beberapa kebijakan-kebijakan yang tadinya di era Pak SBY tidak ada, di zaman Pak Jokowi ada, seperti undang-undang desa. Bung Hensat dan Bung Yusuf Lekaseng, kita akan diskusi dan dilanjutkan usai jeda. Kita harus break sejenak. Kami akan kembali di iNews Prime lagi untuk Anda pemirsa.